Pemirsa, mobil pengangkut minyak mentah terbakar di jalan tengah lintas Sumatera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, 5 rumah turut terbakar. Warga Desa Ulak Teberau, Kabupaten Musi Banyuasin panik setelah sebuah mobil pick-up yang mengangkut minyak mentah terbakar di jalan lintas Sumatera. Api dengan cepat menyebar ke jalan dan membakar rumah milik warga yang dekat lokasi kejadian. Sopir pick-up melarikan diri dan dalam penanganan pihak kepolisian. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lagi saya mobil pecah ban. Langsung ngalir langsung minyak berdebunya mal. Supirnya lari. Empat. Polisi kini mencari keberadaan sopir yang melarikan diri dan kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus di Cianjur, Jawa Barat tertabrak kereta api saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu. Akibatnya penumpang mobil minibus mengalami luka berat. Beginilah kondisi mobil minibus warna hitam pasca mengalami kecelakaan akibat tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kampung Ciharashas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, siang tadi. Saat kejadian, minibus sempat tergusur sejauh 300 meter dan terpental ke sebelah kiri rel hingga ringsek. Bahkan kereta api pun sempat berhenti cukup lama. Akibat kejadian tersebut, 1 dari 2 penumpang mobil minibus mengalami luka berat di bagian kaki dan langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu kondisi mobil rusak parah. Sebagian bahwa pada saat kendaraan sebelum ketabrak itu ada kendaraan lain yang ada di depannya, mobil putih, kemudian mungkin karena terhalang ini tidak sempat lewat, kemudian ini langsung kereta datang tertabrak. Korban sendiri itu Kemudian korbannya tadi saya langsung yang mengevakuasi dengan masyarakat dengan 2 ambulan, ada 2 orang. Petugas kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan PT KAI agar segera dibuatkan palang pintu di perlintasan kereta api agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut tanah menabrak 3 sepeda motor dan tembok penyangga jalan tol di Jalan Raya Transyogi dari arah Bekasi menuju Cibubur. Kecelakaan ini diduga akibat sopir truk yang kelelahan. Sebuah truk pengangkut tanah menabrak 3 sepeda motor dan tembok penyangga tol di Jalan Raya Transyogi Cibubur Selasa pagi. Imbas dari kecelakaan ini, Jalan Raya Transyogi dari arah Bekasi menuju Cibubur, Jakarta Timur mengalami kemacetan panjang. Menurut seorang warga, Iwan menyampaikan kecelakaan terjadi saat truk melaju dalam posisi menanjak dan langsung menghantam 3 sepeda motor yang ada di depannya. Seluruh bagian truk rusak dan sopir mengalami luka ringan. Motornya berapa, Pak? Tapi ada yang meninggal, Pak? Sejumlah korban yang mengalami luka serius dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara petugas kesulitan mengevakuasi truk lantaran muatan penuh. Dugaan sementara kecelakaan ini akibat sopir kelelahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita meninggal dunia di atas kapal KM Queen Soya yang bersandar di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara. Korban diduga meninggal dunia akibat infeksi sakit perut yang dideritanya. Seorang wanita meninggal dunia di atas kapal motor Queen Soya yang bersandar di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara. Dari hasil pemeriksaan, penumpang meninggal lantaran saat naik ke atas kapal kondisinya sedang sakit. Sempat mendapatkan larangan dari ABK kapal, namun pihak keluarga memaksa untuk ikut dengan membuat pernyataan menanggung risiko.
Korban pernah kecelakaan motor dan mengakibatkan bagian perutnya sakit. Diduga infeksi sakitnya makin parah. Nah, pada saat kapal akan berangkat, SPB kita sudah terbitkan surat persetujuan berlayar. Tiba-tiba penumpang itu meninggal dunia di atas kapal, sehingga kapal menjadi terlambat untuk pemberangkatan sekitar setengah jam karena perlu diadakan evakuasi. Kapal swasta tujuan Parepare itu sempat menunda pelayaran setengah jam lamanya. Korban akhirnya dimakamkan di TPU oleh pihak keluarga usai dibawa ke RSUD Nunukan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Chodang, iNews melaporkan. Sementara itu jenazah 2 wisatawan korban tenggelamnya kapal wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah dipulangkan ke daerah asalnya. Kedua korban merupakan ibu dan anak yang berasal dari Cikarang, Jawa Barat. Jenazah ibu dan anak, Jamiatun Widaningsih dan anaknya, Anissa Fitriani, 2 wisatawan yang menjadi korban kecelakaan kapal wisata KLM Tiana di Labuan Bajo pada Selasa pagi kemarin, telah dipulangkan ke daerah asalnya. 2 orang korban yang merupakan ibu dan anak ini sebelumnya ditemukan meninggal dunia setelah kapal wisata yang ditumpangi dihantam angin kencang dan cuaca buruk saat melakukan pelayaran di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo. Jasad keduanya sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dan hari ini telah dibawa ke Bandar Udara Komodo untuk dipulangkan. Kemudian posisinya pagi ini, kebetulan pada saat kita wawancara ini, kedua jenazah itu sudah dalam perjalanan tadi ke bandara untuk diberangkatkan ke Jakarta menggunakan informasinya tadi pesawatnya Citylink ini. Sebelumnya, kapal wisata KLM Tiana yang memuat 10 wisatawan diterjang angin kencang saat berlayar ke Pulau Padar, Taman Nasional Komodo. Akibatnya, kapal tenggelam dan 2 orang wisatawan meninggal dunia, serta 1 wisatawan mancanegara asal Denmark mengalami luka berat. Sementara, 7 penumpang lainnya selamat dan dirawat di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Mario Antognoni, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 mendatang. Dalam sidang isbat pada hari Kamis malam, pihak Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, maka Lebaran Haji pada hari Minggu 10 Juli 2022 nanti. Dari hasil pantauan hilal di 86 titik di seluruh Indonesia, tidak satu pun yang melihat hilal di ufuk. Penetapan ini berbeda dengan Ormas Muhammadiyah yang telah lebih dahulu menetapkan Hari Raya Idul Adha pada 9 Juli 2022. Meski berbeda, pemerintah minta semua pihak saling menghormati keputusan masing-masing. Dari 86 titik, tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan 2 hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria Imkanur Ru'yah, Mabims, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi.